Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Ada satu kata di mana Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu jireh, di mana kecukupan berkat dan janji Tuhan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Sedikit kesaksian perjalanan iman kami, waktu Tuhan perkenankan kami, yaitu di saat COVID melanda. Dan hadiah yang luar biasa Tuhan taruh dalam keluarga kami dan kami alami, di mana ini menguatkan iman kami. Saya dan suami terserang COVID, tapi kami tetap bersyukur dan kami percaya bahwa COVID ini tidak sampai mematikan anak-anak Tuhan dan tidak sampai mematikan iman setiap pribadi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan kami bisa melewati berbagai pencobaan. Kami juga punya satu pergumulan dan satu kesaksian ini mungkin saya bisa sharing kepada Bapak Ibu atau saudara sekalian. Kami punya sebuah rumah, di mana rumah ini kami sudah iklankan sudah hampir 2 tahun. Tetapi setiap minggu kami tayangkan di Jawa Pos, tidak ada satu respon pun dari pembaca. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan itu sertai kami. Sudah lewat 2 tahun, tetap tidak ada satupun yang tertarik. Saya posting di iklan, di marketplace, by medsos, bahkan di postingan WhatsApp pribadi saya juga tidak ada satupun orang yang bertanya. Pada akhirnya COVID melanda. Pas di ujung-ujungnya COVID, banyak teman kita yang meninggal, saudara kami juga ada yang meninggal. Di situ Tuhan menguatkan kami bahwa keluarga saya bisa melalui dengan baik. Ketika itu beban yang kami pikul sangat berat. Ada 2 mobil yang kami memang belum lunas waktu itu. Kita nggak tahu kalau akan adanya COVID yang menyerang di negara kita. 1 mobil memang kurang 4 kali angsuran dan 1 mobil kami baru memulai karena kita punya planning mobil yang baru ini untuk kita bekerja antar jemput sekolah. Ternyata apa yang kita planning itu semua hilang begitu saja karena datangnya COVID yang ada di negara kita. Tapi kami tetap percaya. Di saat itu Tuhan taruh iman kami untuk kami menjadi seorang kurir yang tadinya kita sama-sama planning. Suami saya memang seorang driver taksi online, Grab. Beliau bergabung ketika Grab awal-awal ada di Indonesia dan puji Tuhan dari berkat situ bisa ambil unit satu lagi yang mana itu untuk kita karyakan antar jemput anak sekolah. Dari sini kami ada sedikit kedagingan ya, hopeless ya, namanya manusia pasti masih ada sedikit kedagingan. Tapi kami berdua saling menguatkan ketika kami bergantian terserang COVID. Puji Tuhan tidak sampai Tuhan izinkan sampai berlama-lama seperti teman-teman atau saudara kami yang mengalami hal itu. Untuk Koko suami saya hanya berlangsung 3 hari. Yang berani rawat hanya saya. Saya tidak ada yang namanya khawatir atau apa. Karena saya hanya beriman bahwa ya ini dulu juga pernah terjadi yang zaman-zaman dulu mungkin ya nggak bisa mencium ketika kita flu atau apa begini. Saya nggak mau memberatkan mental saya atau pemikiran saya karena nanti hanya menambah beban dan membuat iman kita terkikis. Jadi
saya hanya positive thinking aja setiap hari, setiap detik. Tapi kami pun berdua saling berdoa, menguatkan. Puji Tuhan, luar biasa. Hanya 3 hari suami saya terkena COVID, dan itu pun anak-anak atau mama papa kami tidak ada yang tertular. Puji Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darahnya yang kudus, sehingga hanya suami yang terserang COVID, dan itu pun tidak berlangsung lama. Puji Tuhan, kami bersyukur. Kembali lagi pada rumah yang saya jual untuk supaya kami ini bisa membayar sekolah anak-anak dan membayar unit kami. Dari sini Tuhan ingatkan kami untuk tetap percaya dan berdoa. Tiba-tiba Tuhan kirimkan, kami nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan kirimkan seseorang dari Jakarta menelpon dan menghubungi kami. Rumahnya dijual. Beliau katakan seperti itu. Iya, dijual. Ini dari mana, saya tanya. Saya dari Jakarta, gini. Kita nggak nyangka Tuhan kirimkan sesuatu itu di luar nalar ya. Saya pikir saya ini kan buka iklannya di area Jawa Timur aja. Ternyata sampai ke Jawa Barat. Saya juga nggak nyangka. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu, kairos waktunya Tuhan. Jangan kita nggak percaya atau kita merasa Tuhan itu nggak sertai kami. Tidak. Tuhan ada di setiap pergumulan, di setiap kita kondisi apapun. Immanuel ya, Tuhan selalu beserta kita. Jadi dari sini kita merasakan semua orang sedang kesusahan dengan kondisi masing-masing di saat COVID melanda, tapi Tuhan percayakan berkat yang luar biasa bagi keluarga kami, di mana kami bisa beli rumah lagi dan membangun dengan cepat sesuai yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami juga bisa membayar kekurangan-kekurangan sekolah yang tertunda, juga yang lain-lain. Kami bersaksi kepada teman-teman untuk menguatkan iman mereka supaya tidak gampang down di saat COVID melanda saat itu, karena mereka juga ada beberapa yang ditinggalkan suami atau istri atau bahkan orang tuanya. Jadi tugas saya dan suami saat itu bersaksi untuk menguatkan beliau-beliau, dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan pasti mampukan segala sesuatu yang kita hadapi itu dengan waktunya Tuhan yang luar biasa. Suatu saat juga saya berbicara dengan Tuhan, jika memang hal ini Tuhan izinkan terjadi, pasti kami juga dimampukan untuk melewati semua. Saya akan menutup kesaksian saya. Jadi kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan taruh percaya kepada kita untuk melakukan sesuatu, di mana sesuatu yang terjadi ini bisa menguatkan setiap iman kita. Jadi jangan pernah tidak percaya. Walaupun doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan punya waktu sendiri, kairosnya Tuhan, bukan waktunya manusia. Jadi tetaplah percaya dan berdoa. Jangan pernah kita membuat Tuhan itu cemburu. Terkadang setiap hati kami masih kedagingan ya. Ada satu pemikiran, cobalah pergi ke dukun gini supaya nanti kondisi gini. Jangan, itu akan membuat kehidupan Anda semakin hancur, karena hidup ini tabur tuai. Jangan membuat Tuhan itu cemburu. Jadi Tuhan tidak mau diduakan. Jadi tetaplah berserah di jalannya Tuhan. Jangan sampai engkau berani sekali-kali mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu tidak beserta kita. Jangan sekali-kali ya Bapak Ibu ya, karena saya dan keluarga sudah mengalami banyak hal selama kami percaya bahwa Tuhan itu selalu mampukan kami di dalam segala hal. Dan penutup dari kesaksian saya ini,
Saya akan bagikan firman Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, karena akulah sertamu. Janganlah engkau bimbang, karena akulah Allahmu. Aku menguatkan dikau. Lagi aku juga menolong engkau, lagi aku memapah engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Jangan takut, sebab aku menyertaimu. Jangan cemas, sebab aku Allahmu. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tetaplah beriman dan berserah, berdoa untuk kita semua. Dan saya percaya Tuhan pasti sertai kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.